Oke, kembali lagi bersama saya Selo Mardianto dan pada video kali ini saya akan membahas terkait ciri, sifat, dan tujuan dari hukum. Oke, kita mulai dari yang pertama, ciri hukum. Ciri hukum itu dibagi menjadi dua. Ciri hukum yang pertama itu dapat berupa adanya perintah atau larangan, kemudian yang kedua itu perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang. Nah, mungkin sahabat-sahabat bertanya, apa sih perbedaan antara perintah dan larangan? Nah, saya ambil contoh kalimat perintah. Kalimat perintah misalnya setiap orang yang sudah hidup berkeluarga atau berkehidupan keluarga diwajibkan untuk memiliki kartu keluarga. Itu kalimat perintah. Kalau larangan biasanya kita jumpai di mana-mana juga. Misalnya saya ambil contoh di rumah sakit, biasanya bertuliskan dalam letter begitu, dituliskan dilarang merokok atau dilarang merokok di area rumah sakit. Nah, itu kalimat larangan. Nah, kalimat perintah dalam hukum itu misalnya setiap orang yang memiliki SIUP atau surat izin usaha perdagangan diwajibkan membayar pajak. Nah, itu kalimat perintah dalam hukum. Kemudian kalau larangannya, setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau setiap orang dilarang untuk mencuri. Nah, itu kalimat larangan dalam hukum. Nah, itu tadi perbedaan antara perintah dan larangan. Nah, terkait perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang. Nah, dalam hukum itu siapapun itu wajib mentaati. Di dalam hukum yang berisi perintah atau larangan itu wajib setiap orang siapapun itu, baik presiden, DPR, orang kaya, orang miskin, wajib mentaati. Seperti asas dalam hukum itu equality before the law, yang artinya bahwa setiap orang itu sama di mata hukum. Oke, kemudian yang kedua itu sifat dari hukum. Nah, sifat dari hukum itu dapat berupa yang pertama sifat memaksa, kemudian yang kedua itu sifat mengatur. Nah, di dalam sifat memaksa ini, hukum memaksa setiap orang untuk harus mentaati hukum itu, harus mentaati berbagai aturan yang berlaku di dalam hukum itu. Kemudian juga harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, kemudian yang kedua itu sifat mengatur. Jadi hukum itu hadir untuk mengatur kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam mengatur juga hukum harus dibatasi dengan hak dan kewajiban dari setiap orang. Nah, jadi sifat mengatur ini lebih kepada hukum perdata yang dimana di dalamnya itu adanya hak dan kewajiban. Oke, kita melangkah ke tujuan dari hukum. Nah, secara umum bahwa tujuan dari hukum itu adalah untuk mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini hukum hadir untuk mensejahterakan, memakmurkan, dan memberikan rasa aman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kita bayangkan, seandainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak disertai dengan hukum, apakah mungkin dalam berbagai tindakan yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijamin aman dan dijamin memberikan rasa ketentraman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri? Tentunya tidak. Nah, dari itu hukum di sini hadir untuk kemudian memberikan rasa kesejahteraan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Oke, kemudian di sini juga ada tujuan hukum yang lain, yaitu yang pertama itu preventif dan yang kedua itu represif. Nah, apa itu preventif? Preventif itu artinya pencegahan. Pencegahan maksudnya gimana sih? Di dalam hukum tentunya diikutsertakan dengan sanksi. Nah, sanksi ini yang memberikan pencegahan. Pencegahan dalam arti bagaimana? Sanksi dalam arti bagaimana? Oke. Jadi saya ambil contoh bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya mencuri. Nah, tentunya secara hukum ketika orang ini terbukti melakukan kesalahan yaitu mencuri,
maka akibat dari perbuatannya itu secara hukum harus diberikan sanksi. Nah, sanksi inilah yang kemudian memberikan pencegahan. Nah, bagi si pelaku sendiri tentunya memberikan efek jera agar di kemudian hari dia tidak melakukan kembali perbuatan yang sudah dilakukannya. Nah, untuk masyarakat secara umum yang belum melakukan, tentunya dia akan tahu dan takut bahwa perbuatan yang seperti ini atau perbuatan yang melawan hukum ini akan pada akhirnya memberikan kesulitan pada diri sendiri, atau dengan kata lain menciptakan jurang untuk kehidupan diri sendiri. Nah, itu tadi yang artinya pencegahan. Jadi tujuan dari hukum di sini yang dimaksud tadi yaitu preventif, itu tadi memberikan pencegahan. Nah, kemudian yang kedua itu represif. Apa artinya represif? Nah, represif itu artinya memperbaiki. Memperbaiki maksudnya bagaimana? Nah, saya kembali kepada contoh yang pertama. Bahwa ketika seseorang ini tadi melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mencuri. Nah, secara hukum seandainya dia terbukti bahwa melakukan kesalahan yaitu mencuri, bahwa secara hukum dia diberikan sanksi. Nah, sanksi ini misalnya berupa penjara. Nah, penjara ini yang merupakan ruang untuk memberikan perbaikan kepada diri orang ini. Nah, dengan harapan bahwa ketika dia kembali dari lembaga pemasyarakatan, si pelaku ini tentunya memperoleh efek jera dan tentunya bisa memperbaiki diri lagi di perilaku yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu perilaku yang di mata hukum merupakan perilaku yang melawan hukum. Oke, perlu saya tambahkan di sini juga bahwa dalam proses penegakan hukum ada 3 tujuan dari penegakan hukum. Yang pertama itu kepastian hukum, kemudian yang kedua itu kemanfaatan, dan yang terakhir itu keadilan. Nah, dalam proses penegakan hukum harus benar-benar melihat 3 tujuan dari penegakan hukum ini. Yang pertama tadi kepastian hukum. Kepastian hukum maksudnya di sini yaitu antara perbuatan si pelaku dengan hukum atau aturan yang mengatur atau pasal yang mengatur perbuatan tersebut harus selaras atau berkesinambungan, harus saling berkaitan. Jangan sampai lain perbuatan yang dilakukan, lain pasal yang diambil. Kemudian yang kedua itu kemanfaatan. Nah, saya ambil contoh kasus pencurian. Nah, tentunya si korban dari yang dicuri itu harus memperoleh manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, keadilan. Nah, keadilan bahwa dari proses penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan kepada setiap orang. Seperti dalam asas hukum itu sendiri yaitu equality before the law, yang artinya bahwa setiap orang semua sama di mata hukum. Nah, jadi siapapun itu, baik itu pejabat tinggi, presiden, masyarakat miskin, masyarakat menengah, masyarakat yang kaya, itu semuanya sama di mata hukum, tidak adanya kesenjangan. Jadi tujuan penegakan hukum yang terakhir ini harus juga benar-benar dilihat agar tercapainya kesejahteraan kehidupan berbangsa dan jangan juga bahwa saya ambil contoh seorang nenek yang tengah kelaparan terpaksa mengambil pisang di salah satu kebun seorang yang kaya raya di desa si nenek tersebut. Nah, akhirnya setelah diketahui oleh si kaya raya ini atau pemilik kebun ini, kemudian dia melapor ke pihak yang berwajib. Nah, si nenek ini kemudian dijerat untuk kemudian dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, ketika dalam proses penegakan hukumnya si nenek ini dijatuhi hukuman. Nah, saya mengatakan itu tidak benar. Kenapa? Karena dalam negara hukum, membaca undang-undang itu tidak sekedar membaca pasal-pasal, tetapi bagaimana aparat penegakan hukum itu harus bisa melihat motif dari si pelaku, kenapa dia melakukan hal tersebut. Itu yang paling penting. Nah,
berhubungan dengan kasus pencurian si nenek itu tadi, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, di mana fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Namun di sini negara justru hadir untuk memberi sanksi kepada si nenek ini, namun tidak memberi ketika si nenek ini jatuh miskin. Karena fakir miskin seperti yang diamanatkan dalam undang-undang itu tadi, bahwa dipelihara oleh negara. Tetapi itu tadi, negara justru hadir untuk memberikan sanksi kepada si nenek ketika si nenek ini mencuri. Nah, juga saya mengutip dari ajaran natural law, yaitu tentang moralitas hukum, bahwa di sana dikatakan satu konsistensi antara ilahi, manusia dan alam yang merupakan satu kesatuan untuk melahirkan hukum yang adil. Artinya bahwa proses penegakan hukum tidak hanya melihat pasal-pasal yang berlaku dalam undang-undang, tetapi bagaimana lebih kepada melihat motif dari si pelaku ini. Kenapa sih dia melakukan hal tersebut? Apa sih akibatnya? Begitu. Jadi seperti itu membaca undang-undang, agar kemudian proses penegakan hukum, terutama tujuan dari penegakan hukum yang terakhir itu, benar-benar memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga apa yang saya bagi, apa yang saya bahas hari ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa jika ada tanggapan, baik itu berupa saran maupun kritikan, sertakan di kolom komentar di bawah. Oke, see you next time.